Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Amiarbo dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan NIM 20613148. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum mandiri dengan tema reologi. Peralatan bahan yaitu pertama tepung beras, kemudian botol minuman, sendok pengaduk, mangkok, gelas kaca, air, dan mayones. Ya, percobaan pertama yaitu mengenali aliran Newtonian. Caranya yaitu yang pertama siapkan air dalam gelas, kemudian lakukan pengadukan secara perlahan. Kemudian dipercepat. Ternyata ketika kita melakukan percobaan ini, dari mengadukan yang paling lambat lalu dipercepat, ternyata air tidak terjadi perubahan. Bisa dijelaskan yaitu aliran Newtonian adalah aliran yang mengikuti hukum Newton yang dimana fisikalitasnya konstan saat sharing rate atau kecepatan pengadukannya mengalami perubahan. Aliran Newtonian memiliki hubungan garis lurus di antara sharing stress atau goyangan yang diperlukan persatuan luas dan sharing stress atau kecepatan yang dihasilkan interseptor. Percobaan yang kedua yaitu mengenai aliran non-Newtonian. Yang langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita akan membuat suspensi sederhana dengan cara yaitu kita masukkan tepung ke dalam gelas. Kita masukkan tepung ke dalam gelas. Dengan berat 10% bobot per volume. Kemudian kita tambahkan air. Kemudian diaduk. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Kita masukkan ke dalam botol. Lalu ditutup. Kita kocok.
biarkan sampai mengendap. Setelah mengendap, kita bolak-balik botol supaya cairan yang mengendap dapat mengalir. Cairan dapat mengalir dengan baik ketika botol dibolak-balik dengan cepat supaya suspensinya mengendap. Endapan ketika botol dibolak-balik dengan cepat terjadi perubahan kekentalan yang awalnya sedikit encer. Endapan larut ketika membolak-balik botol. Percobaan ketiga yaitu aliran non-Newtonian pseudoplastik. Caranya yaitu langkah-langkahnya yaitu pertama, kita masukkan mayones ke dalam gelas, kemudian kita amati dan rasakan dengan cara mengadukkan dengan cara dipercepat. Aduk terus dengan cepat. Ya, ternyata jika mayones diaduk dengan cepat maka dia semakin ringan. Bisa dilihat dari grafik tersebut yaitu viskositas mayones turun dengan naiknya kecepatan pengadukan. Terjadinya penurunan viskositas ini disebabkan ikatan antara partikel terlepas. Oleh adanya pengadukan dengan ikatan tersebut setelah pengadukan dihentikan. Ya, percobaan keempat yaitu langkah kerja aliran non-Newtonian dilatan, yaitu cara kerjanya yaitu membuat suspensi sederhana dari tepung dan air. Caranya yaitu pertama, kita masukkan tepung ke dalam basi atau mangkuk.
berat lebih dari 60% bobot per volume. Kemudian kita tambahkan air. Kemudian kita aduk secara perlahan-lahan. Kita aduk dengan perlahan-lahan. Aduk dengan perlahan-lahan. Kemudian kita melakukan adukan dengan cara dicepatkan. Kita aduk dengan cara cepat. Ketika diaduk dengan cara cepat, secara cepat terasa mengeras dan mengental. Hal ini disebabkan aliran dilatan terjadi pada suspensi yang memiliki persentase padat terdispersi. Dengan cara yaitu konsentrasi tinggi terjadi peningkatan gaya hambatan untuk mengalir dengan meningkatnya rate of shear. Jika shearing stress dihilangkan, suatu sistem dilatan akan ke fluidia aslinya. Ini udah mengeras dan mengental. Ya, dari grafik sederhana pada percobaan 4 ini yaitu bisa dijelaskan pada keadaan istirahat partikel-partikel tersusun rapat dengan volume antara partikel dalam keadaan minimum, tetapi jumlah pembawa dalam suspensi ini cukup untuk mengisi volume ini dan membentuk ikatan, lalu memudahkan partikel-partikel bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada rate of shear yang rendah pada saat shearing stress meningkat, baik dari sistem itu mengembang atau memuai, hal itu menyebabkan volume antara partikel meningkat dan jumlah pembawa yang ada tidak cukup untuk memenuhi ruang kosong tersebut. Oleh karena itu, hambatan aliran meningkat karena partikel-partikel tepung tidak bisa dibasahi atau dilumasi sempurna oleh air. Akhirnya suspensi menjadi pasta yang kaku.